Jadi buat yang kuliah S2-nya males-malesan, nilainya pas-pasan, di tahap awal ini sudah nggak akan lolos ke tahap berikutnya. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bahas gimana pengalamanku bisa cari kerja di Shanghai, dapat izin dan visa kerja, baik dari prosesnya, syaratnya, pakai aplikasi cari kerjanya ada apa aja, dan lain-lain. Di sini aku cuma cerita garis besarnya aja ya teman-teman, supaya lebih mudah dipahami dan kalian gak pusing dengernya. Seperti yang kalian lihat di vlog-vlogku yang sebelumnya, aku kan S1 di Wuhan, lalu S2-nya di Shanghai. Jadi tentang kota yang lainnya aku nggak bisa tahu itu apa sama dengan yang di Shanghai. Jadi di sini aku cuma cerita tentang pengalamanku selama cari kerja di Shanghai. Jadi untuk WNA yang lulus S1 di Shanghai itu nggak bisa langsung cari kerja teman-teman di Shanghai, tapi harus keluar dari China dulu, kerja selama 2 tahun, baru bisa cari kerja di Shanghai. Sedangkan yang lulusan S2 seperti aku, itu bisa langsung kerja di Shanghai, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, di sini aku cuman sebutin poin-poin yang terpenting aja ya. Yang pertama, tentunya harus nemuin perusahaan yang mau memperkerjakan kita. Yang kedua, perusahaannya ini harus boleh mempekerjakan WNA, karena ternyata nggak semua perusahaan itu bisa mempekerjakan WNA. Yang ketiga, nilai rata-rata selama S2 itu harus di atas 80. Jadi buat yang kuliah S2-nya males-malesan, nilainya pas-pasan, di tahap awal ini sudah nggak akan lolos ke tahap berikutnya. Yang keempat, karena baru lulus sekolah, harus menyerahkan surat keterangan kelakuan baik dari sekolah. Yang kelima, CV kita. Dan yang keenam, perusahaan itu harus buat semacam surat yang menjelaskan kenapa kok mau mempekerjakan kita sebagai WNA di perusahaannya. Jadi harus dituliskan kita nih mau kerja sebagai apa, lalu kita bakal digaji berapa, dan lain-lain. Nah, dari semua persyaratan yang dibutuhkan ini kita serahkan ke kantor imigrasi, dan di sana kita menunggu hasil bakalan dapat izin kerja atau enggak. Untuk aplikasinya ada banyak teman-teman, tapi di sini aku cuma rekomendasiin 3 aplikasi ini aja. Jadi kalian tinggal coba pakai 3 aplikasi ini secara bersamaan. Di 3 aplikasi itu kita tinggal lengkapin aja data-data yang diminta, lalu kita bisa cobain kirim CV ke perusahaan-perusahaan yang kita rasa cocok dari segi job desk-nya, gajinya, dan lokasinya. Terus jangan lupa juga bisa upload CV kalian yang singkat, padat, dan jelas dalam bentuk PDF. Jadi waktu aku S2, di semester-semester terakhir itu aku sibuk sama skripsi kelulusan. Lalu di 6 bulan terakhir itu aku nemu perusahaan yang dimana aku di sana tuh bisa magang. Dan aku waktu itu magangnya itu seminggu 2-3 kali. Ceritanya 1 tahun sebelum lulus, aku kan udah sepakat sama Kunio kalau lulus nanti kerja dulu di Shanghai baru pindah ke Jepang. Nah, jadi waktu itu aku sudah download 3 aplikasi tadi dan aku lengkapi aja semua data-data yang diminta di aplikasinya. Waktu itu sempat kontak sama banyak HRD dari macam-macam perusahaan, tapi nggak nemu terus yang cocok. Sampai aku tuh sempat deg-degan juga. Ini habis lulus S2 bakalan bisa lanjut kerja nggak ya di Shanghai? Tiba-tiba 6 bulan sebelum lulus, itu HRD dari perusahaan yang aku magang itu tuh cari aku duluan lewat aplikasi Lako. Jadi di sana kami buat janji untuk interview. Dan setelah interview semuanya lancar dan akhirnya aku seneng banget waktu itu bisa magang di perusahaan itu. Karena tujuan awalku setelah lulus S2 bisa langsung kerja di Shanghai, jadi di awal aku sudah ngomong sama HRD-nya kalau misalnya selama magang ini aku cocok, nanti setelah lulus S2 aku pengen langsung jadi full time di perusahaan itu.
Untungnya setelah dijalani cocok-cocok aja. Jadi setelah lulus S2, aku itu langsung dibantu HRD-nya untuk urus izin dan visa kerja. Karena setelah dicek, aku ini sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi aku sebutin di awal. Untuk prosesnya ini lama dan ribet banget teman-teman. Jadi di tahap awal kita tuh harus serahin data kita secara online. Dan setelah disetujui, kita tuh bakalan perlu ke kantor imigrasi berkali-kali sama HRD kita. Dan totalnya dari awal pengajuan sampai semuanya tuntas itu kira-kira perlu waktu selama 2 bulan. Jadi di kantor imigrasi ini kita tuh urus izin kerja dulu, yang bentuknya tuh nanti kita terimanya dalam bentuk seperti kartu. Lalu setelah dapet kita tuh baru urus visa kerja yang biasanya ditempel di paspor kita. Untuk masa berlaku dari izin dan visa kerja ini itu waktunya singkat banget teman-teman, cuman 1 tahun. Dan untuk biayanya itu dikenakan sebesar 400 RMB. Nah, mohon dicatat ya teman-teman, untuk proses pengajuan pertama kali ini cuman berdasarkan pengalamanku di tahun 2018. Karena berikutnya aku cuman perlu perpanjang aja tiap tahunnya. Nah, untuk yang terbaru di tahun ini, itu kalian perlu pastikan sendiri ke HRD yang bersangkutan supaya HRD-nya bisa tanya langsung ke kantor imigrasinya. Oke teman-teman, jadi begitulah pengalamanku dengan background lulusan S2 di Shanghai yang bisa langsung kerja di sana. Hal yang berkaitan dengan pekerjaanku selama di Shanghai, terus aku sebagai WNA susah nggak cari kerja di sana, terus S2 aku kepake nggak, dan lain-lain, ini bakalan aku bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai sini dulu. Thank you buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!